Usai laga, Philippe Trousseur puji kekuatan timnas Indonesia. Kapten Vietnam remehkan pemain lokal di timnas Indonesia. Harga pasaran Jai Zes naik usai perkuat skuad Garuda. Sintayong ceritakan penyakit yang melanda pemain skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pelatih timnas Vietnam Philippe Trousseur. Ya, Philippe Trousseur memberikan pengakuan tentang kekuatan timnas Indonesia. Kekuatan tersebut didapat oleh tim analis yang dipercaya Trousseur. Menurut pelatih asal Prancis tersebut, timnas Indonesia di bawah kendali pelatih Sintayong memiliki kemampuan menyerang secara tiba-tiba. Kami memiliki beberapa analisis dan spekulasi mengenai pendekatan yang dilakukan Indonesia, ucap Philippe Trousseur. Mereka bisa melakukan serangan balik atau menyerang secara tiba-tiba. Mereka sangat luar biasa, ucap pelatih timnas Vietnam tersebut. Ini adalah laga keempat kita di babak kualifikasi kedua. Kita tetap menjaga target meraih hasil terbaik untuk masuk ke babak kualifikasi ketiga. Itu yang jadi tujuannya, kata pelatih timnas Vietnam tersebut. Usai laga tersebut, Philippe Trousseur mengaku sangat takjub dengan permainan timnas Indonesia yang diisi oleh beberapa pemain naturalisasi. Ia menyebut Sintayong sukses memoles skuad Garuda menjadi lebih kuat di Asia Tenggara. Seperti diketahui, timnas Indonesia beberapa kali menang atas timnas Vietnam, baik itu di Piala Asia 2023 ataupun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di leg pertama. Maka dari itu pantas saja Philippe Trousseur mengaku sangat takjub dengan kekuatan skuad Garuda. Kabar selanjutnya datang dari kapten timnas Vietnam yakni Do Hung Dung. Ya, kapten timnas Vietnam membandingkan pemain lokal di skuad Garuda dengan yang keturunan. Seperti diketahui, Vietnam versus Indonesia bertemu di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini berlangsung di markas Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, Vietnam butuh poin penuh untuk menjaga peluang untuk lolos ke fase kualifikasi selanjutnya. Hal tersebut disebabkan Golden Star Warriors kalah 0-1 saat di Jakarta. Indonesia mempunyai seret pemain berdarah Eropa yang lebih berpengalaman, lebih berani, dan tidak sepanik pemain dalam negeri Indonesia. Secara teknik, kecepatan dan kekuatan mereka tidak terlalu buruk. Kami pernah melawan Jepang dan Irak, lawan tersebut jauh lebih cepat dan kuat, sambung kapten timnas Vietnam tersebut. Kabar selanjutnya datang dari pemain keturunan timnas Indonesia Jai Zes. Ya, debut bersama timnas Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Harga pasaran Jai Zes melonjak drastis. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan laman Transfer Market pada Senin 25 Maret 2024, harga pasaran Jai Zes menembus angka 1,4 juta euro atau setara 23,9 miliar rupiah. Angka ini jauh ketimbang pada Desember 2023. Atau ketika Transfer Market terakhir mengupdate harga pasaran bek tertinggi badan 190 cm itu. Saat itu Transfer Market hanya menghargai bek Venezia itu seharga 15,4 miliar rupiah. Melonjaknya harga pasaran Jai Zes dalam 3 bulan terakhir sejatinya tidak mengagetkan. Semenjak pulih dari masalah paru-paru yang dialami, Jai Zes rutin menjadi bek andalan Venezia sejak Februari 2024. Dalam rentang Februari sampai Maret 2024 itu, mantan pemain Go Ahead Eagles itu 8 kali membela Venezia di Serie B 2023-2024. Dari 8 penampilan itu, Jai Zes membantu Venezia FC menang 5 kali, imbang sekali dan kalah 2 kali. Berkat bantuan Jai Zes, Venezia kini menempati peringkat 2 klasmen sementara Serie B. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, Venezia berhak promosi ke Serie A 2024-2025. Balik harga pasaran, saat ini Jai Zes berstatus pemain keempat termahal di Asia Tenggara.
Ia hanya kalah dari Tom Haye yang berharga 52,14 miliar rupiah, Gerd Holtmann Filipina 34 miliar rupiah, dan juga Sandy Wells Indonesia 26 miliar rupiah. Harga pasaran Jay Irzes diprediksi terus terdongkrak jika membawa Venezia FC promosi ke Serie A dan tampil brilian bersama timnas Indonesia. Selanjutnya, Jay Irzes akan kembali mengawal pertahanan skuad Garuda. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Vietnam di match keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 26 Maret 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jay Irzes tampil bak tembok karang ketika timnas Indonesia menjamu timnas Vietnam di match ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar selanjutnya datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menceritakan penyakit yang melanda skuad Garuda. Ini terjadi ketika melawan Vietnam di Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Sintayong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam lagi pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kami memulai pertandingan pertama kontra Vietnam, dan kemudian setelah pertandingan, sebagian besar pemain merasa sakit, ujar Sintayong. Saya tidak tahu apakah ini hanya terjadi di Asia Tenggara, atau hanya di Jakarta dan Indonesia. Ini bukan virus corona, tapi ada sedikit situasi penyakit di Jakarta saat ini, kata Sintayong menambahkan. Penyakit di Jakarta, khususnya kasus demam berdarah, sedang meningkat. Sedikitnya, 5 pemain timnas Indonesia terkena demam pada beberapa waktu lalu. Itu termasuk Rafael Strijk yang baru diberangkatkan ke Vietnam untuk bergabung dengan skuad Garuda. Jadi, virus itu menyebar ke seluruh Jakarta, sejauh yang saya tahu. Jadi, banyak pemain mendapat efek negatif dari virus tersebut, terutama yang tinggal di Jakarta, ucap Sintayong. Timnas Indonesia bentrok dengan Vietnam di Maidin National Stadium Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024. Sintayong bahkan terpaksa harus meninggalkan Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC itu sedang sakit sehingga posisinya diganti oleh Hernando Ari Sutaryadi. Saat ini, mereka masih tidak sehat sehingga mereka berada di rumah sakit. Jadi sebenarnya ini adalah situasi terburuk bagi anggota tim kami, imbuh Sintayong.